Assalamualaikum, halo adik-adik, selamat pagi. Perkenalkan, nama kakak Adna Dewi Wulandari. Nah, bagaimana kabar hari ini? Semoga tetap selalu semangat ya. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai, sebelumnya boleh disiapkan terlebih dahulu ya buku serta alat tulisnya. Sudah? Sudah ya? Baik. Pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang perkembangan teknologi komunikasi. Sudah siap untuk belajar? Baik, kita langsung ke pembelajaran. Nah, seperti yang kita tahu bahwa manusia merupakan makhluk sosial. Artinya setiap orang memerlukan orang lain. Satu orang berhubungan dengan orang lain. Misalnya, manusia melakukan komunikasi saat bersama-sama. Nah, saat berkomunikasi, kita dapat menyampaikan apa yang kita inginkan dan kita dapat menyampaikan apa yang kita pikirkan. Dahulu, ruang komunikasi manusia amatlah terbatas. Kita patut bersyukur karena teknologi komunikasi makin berkembang sehingga kita dapat berkomunikasi dengan siapa saja walaupun jarak kita berjauhan. Baik. Sekarang ibu mau tanya nih, ada yang tahu tidak apa itu komunikasi? Yap, betul sekali. Komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Komunikasi ini dapat dilakukan secara langsung dan secara tidak langsung. Komunikasi secara langsung yakni komunikasi yang dilakukan tanpa menggunakan alat bantu. Contohnya, komunikasi dilakukan secara tatap muka, serta pesan yang disampaikan juga secara lisan. Dan kalian tahu, komunikasi secara langsung ini sudah dilakukan sejak zaman dahulu. Kemudian, ada komunikasi secara tidak langsung, yakni komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan alat bantu. Nah, kalian tahu tidak, komunikasi secara tidak langsung ini telah dilakukan pada zaman dahulu. Namun, alatnya masih sangat sederhana atau masih secara tradisional. Nah, biasanya mereka menggunakan alat ini untuk melakukan komunikasi jarak jauh atau tidak bertatap muka. Selanjutnya, kita akan membahas alat komunikasi. Alat komunikasi ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni yang pertama, ada alat komunikasi tradisional. Ada beberapa yang telah dipakai pada zaman dahulu. Yang pertama, ada asap. Suku Indian menggunakan asap untuk berkomunikasi jarak jauh sebagai pesan atau tanda adanya bahaya. Kemudian ada kentungan. Nah, di Indonesia sendiri, kentungan dipakai untuk penyampaian tanda bahaya bagi warganya. Lalu ada gong dan lonceng. Gong dan lonceng ini juga sudah dipakai pada zaman dahulu sebagai penyampaian informasi atau pesan. Pada zaman dahulu juga, gong ini dipakai oleh kerajaan untuk memanggil para warganya. Kemudian ada prasasti.
Prasasti digunakan pada zaman dahulu untuk penyampaian pesan atau informasi. Dan yang terakhir ada surat. Surat juga dipakai pada zaman dahulu sebagai penyampaian pesan secara tertulis. Namun, sebelum adanya kertas, surat ditulis di atas daun lontar. Nah, setelah adanya kertas, surat ditulis pada selembar kertas. Pengiriman surat pada zaman dahulu itu melalui murung merpati atau kita bisa sebut merpati pos. Nah, pada zaman yang semakin berkembang, surat pun dikirim oleh petugas pos. Surat yang telah ditulis pada selembar kertas kemudian dimasukkan ke dalam amplop. Lalu, surat akan dikirimkan oleh petugas pos dalam waktu tertentu. Waktu penyampaian surat tergantung pada jarak tujuan dan biaya pengiriman. Biasanya sekitar 3 hari atau 1 minggu. Yang kedua, ada alat komunikasi modern. Pada saat mesin cetak telah diciptakan, sudah mulai menggunakan alat komunikasi modern, yakni surat kabar atau koran. Dengan koran, kita akan mendapatkan informasi baik dalam negeri maupun luar negeri dengan cara membacanya. Lalu, ada radio. Radio merupakan alat penyampaian informasi jarak jauh yang menggunakan suara dan hanya dapat kita dengarkan. Namun, seiring berkembangnya zaman, selain sebagai penyampaian informasi, radio juga dapat dijadikan sebagai media hiburan. Nah, kemudian ada televisi. Televisi merupakan media komunikasi untuk menyampaikan informasi melalui tulisan, suara, gambar, ataupun video, sehingga kita dapat menerima informasi dengan melihat, membaca, dan mendengar informasi yang disampaikan. Pada awalnya, gambar pada televisi hanya berwarna hitam loh. Namun, berkat kemajuan teknologi, televisi semakin berkembang dan lebih berwarna pada masa sekarang. Selanjutnya, ada telepon. Manusia sudah mengenal surat dan telegraf sebelum ditemukannya telepon. Namun, surat memerlukan waktu berhari-hari dalam menyampaikan pesan dan komunikasi yang dilakukan secara tertulis saja. Sedangkan, telepon digunakan selain untuk menyampaikan pesan secara tulisan yang berupa pesan singkat atau SMS, juga dapat menyampaikan pesan melalui suara. Sekarang ibu mau tanya nih, ada yang tahu tidak siapa penemu telepon? Yap, betul sekali. Penemu telepon yaitu Alexander Graham Bell. Lanjut lagi ya. Seiring berkembangnya teknologi komunikasi, telepon berkembang menjadi telepon genggam atau bisa disebut ponsel. Nah, ponsel merupakan alat komunikasi modern yang terus mengalami pembaruan. Ilmu alat komunikasi berkembang agar manusia dapat berkomunikasi dengan mudah, cepat, dan nyaman, walaupun jaraknya berjauhan. Sehingga muncul media masa kini, yaitu aplikasi penyampaian pesan. Saat ini, kita sudah saling mengirim data penting melalui ponsel dengan berbagai pilihan aplikasi. Tapi,
Kita bisa mengirim pesan tersebut hanya dengan menggunakan jaringan internet. Aplikasi penyampaian pesan merupakan salah satu alat komunikasi yang mudah digunakan. Aplikasi tersebut juga dapat diunduh dalam ponsel, tablet, laptop, atau komputer. Yang termasuk ke dalam aplikasi penyampai pesan, diantaranya ada WhatsApp, Facebook, Messenger, Instagram, YouTube, dan lain-lain. Melalui aplikasi tersebut, kita bisa melakukan percakapan. Nah, percakapan ini dapat dilakukan secara tertulis, secara suara, melalui pesan gambar, maupun melalui panggilan telepon atau video. Nah, baik, kita lanjut ke manfaat teknologi komunikasi. Nah, manfaat teknologi komunikasi sebetulnya ada banyak. Namun, kakak hanya menyebutkan beberapa saja ya. Yang pertama, dapat mempersingkat waktu serta menghemat biaya. Yang kedua, dapat memudahkan penyampaian informasi. Yang ketiga, komunikasi menjadi lebih mudah dan cepat. Yang keempat, dapat berkomunikasi tanpa batas. Dan yang kelima, dapat memudahkan akses informasi. Nah, semoga pembelajaran kali ini kalian dapat memahaminya ya. Baik, sekarang kakak punya games nih untuk kalian. Sudah siap kan? Sepertinya sudah pada siap nih. Baik, kita mulai. Coba kalian lihat di sebelah kakak terdapat gambar. Kira-kira gambar tersebut termasuk ke dalam alat komunikasi tradisional atau termasuk ke dalam alat komunikasi modern ya? Yap, betul sekali. Gambar tersebut termasuk ke dalam alat komunikasi modern. Kita lanjut ke gambar berikutnya. Kira-kira kalau gambar ini termasuk ke dalam alat komunikasi apa ya? Yap, betul. Gambar tersebut termasuk ke dalam alat komunikasi tradisional. Wah, ternyata sudah pada paham ya semuanya. Baik, kita akhiri pembelajaran kali ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih yang telah menonton video pembelajaran kali ini. Kakak pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa.